Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisman. Saya adalah peserta guru penggerak angkatan 8 dari Pasaman Barat. Saya mengajar di SD Negeri 16 Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Dan di sebelah saya ada rekan saya, yaitu Ibu Sri Ramadiningsih SPD. Beliau adalah guru saya, senior saya, dan akan saya ajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan kali ini, yaitu observasi dengan teman sejawat. Nah, baiklah, kali ini kami akan melakukan percakapan terkait dengan observasi ataupun langkah-langkah yang akan kami laksanakan ke depannya. Baiklah, Ibu Sri, apa kabarnya Ibu Sri? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, ya. Baiklah Bu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kerjasama ini, dan Ibu sudah bersedia membantu saya dalam melaksanakan aksi nyata untuk kelengkapan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Baiklah Bu, pada pertemuan kali ini yaitu ada percakapan observasi, di mana saya akan mengadakan dialog bersama Ibu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan Ibu bersedia Bu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Ya, baiklah Bu, untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa tujuan atau harapan dalam pembelajaran yang akan dicapai? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 Pak. Ya Bu. Pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur tes hasil laporan observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan dengan cermat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menelaah prinsip menggunakan tes kata kalimat paragraf tes hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca, didengar, dan dicermati. Yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman hasil tes observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan, struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan yang tepat. Iya. Begitu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu ya. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa saja area pengimbangan yang akan Ibu capai sebagai hasil observasi ini? Baik, untuk cara pengembangan mungkin saya menggunakan 2 cara, yaitu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan. Aspek pengetahuan keterampilan ya. Iya, aspek pengetahuan itu yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur tes hasil observasi. Yang kedua, aspek keterampilan, penulisan rangkuman menuliskan kata kalimat yang ada pada teks observasi. Gitu. Jadi ada 2 Bu ya. Iya. Baiklah Bu, lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari segi strategi, model, ataupun metode pembelajaran yang diterapkan? Baik Pak. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran Integritas. rekreasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Betul. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi Kelompok. Nah. Iya. Lalu jadi ada beberapa strategi dan modelnya mungkin ada konten gitu ya. Nah, kemudian ada juga metode yang akan digunakan. Kalau dari tanggapan saya tadi adalah metode pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial dan emosional ya. Iya. Baiklah Bu, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Untuk media pembelajaran yang mungkin saya gunakan beragam contoh tes hasil observasi berupa gambar dan benda lainnya seperti
menggunakan laptop. Oh, laptop Bu ya. Jadi tentu kita menggunakan IT biar anak ini lebih menarik pembelajarannya Bu ya. Ya, betul sekali. Oh, dari langkah-langkah ataupun uraian-uraian yang disampaikan tadi, kira-kira Ibu sudah punya gambaran kira-kira kapan ini akan kita laksanakan? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu Rabu. jam 1 dan 2 Oh, berarti jam pertama dan jam kedua Bu ya. Hari Rabu jam pertama dan kedua di kelas ini. di kelas 4 Bu ya. Oh, artinya kita sepakat Bu ya, kalau di hari Rabu jam pertama dan jam kedua kita akan melaksanakan observasi ini Bu ya. Ya, mudah-mudahan kita sehat dan kita dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan rencana Bu ya. Baiklah Bu. Dari kesepakatan ini ataupun dari percakapan ini, kira-kira refleksi apa yang akan dapat Ibu ambil atau akan Ibu uraikan hasil yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Ya. Itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Ya. Mungkin saya sudah mendapat gambaran dari percakapan yang kita laksanakan ini. Iya, iya. Itu. Ya. Tentu dari percakapan ini kita sudah sepakat hari dan tanggal serta jamnya Bu ya. Kemudian Ibu sudah mulai bergambar bagi Ibu media apa saja yang akan Ibu siapkan dalam pembelajaran nanti pas saat observasi Bu ya. Baiklah Bu, mungkin demikian saja percakapan kita pada sesi ini, dan mudah-mudahan saja kita dapat melaksanakan observasinya secara nyata nanti di hari dan tanggal yang kita tentukan. Assalamualaikum. Kita mesti harus sholat. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mengabsen nama kalian dulu. Sekalian Ibu menanyakan makan buah-buahan apa yang kamu makan sebelum kamu berangkat ke sekolah. Sen. Bagus. Aditya Saputra. Bagus. Abe Mustafa. Tempo kemana dia? Akil Munawir. Tempo kemana dia? Demak. Muhammad Ahli. Jambu. Muhammad Aska. Melon. Muhammad 1, 2, 3. Ada yang bertanya kata-katanya kita itu? Apa? Ini bagus. Karena kamu menanyakan apa itu jalan kita yang sudah kita lewati, yaitu kita belajar tentang lalu lintas. Tahu kamu tuh lalu lintas itu? Tahu. Rambu-rambu lalu lintas ya. Amati. Suaranya ini.
penyewa yang berada di jalan mengalami kecelakaan setiap tahunnya, atau sekitar 15% dari kecelakaan lalu lintas menimpa orang yang berjalan kaki selama di jalan. Video yang kamu lihat itu terlena ya? Bagus? Bagus. Ceritakan kembali apa yang tampak oleh kamu di dalam video itu lagi menang. Berhenti. Kalau lampu hijau, laju. Kalau lampu kuning, berhati-hati. Atau yang ya. Kegiatan pembelajaran pada hari ini, pertama kita membaca, mengidentifikasi kata-kata yang sering digunakan, baru menggunakan petunjuk visual, dan kita nanti berdiskusi. Kita membandingkan objek dan ciri-cirinya berdasarkan pemahaman terhadap tulisan dan gambar dalam teks tersebut. Nah, yang ketiga kita menulis. Menulis kalimat dengan tanda baca yang sesuai dengan fungsinya. Ya, sudah ibu buat, sudah dibaca, sudah dibaca, sudah dibaca, sudah. Kalau sudah kita baca, tentu kita mendiskusikan tentang bacaan dengan kita aja usah kursinya. Apa ya? Jawaban. Kenapa sambil bekerja sama sekolah dan dicopot? Membaca ya. Membaca dan cari jawaban yang sudah ada. Kalau memang sudah, itu kita bacakan salah satu mewakili dari semua kelompok. Itu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, silakan Saskia membacakan ke depan. Tolong kamu simak ya. Nah, membaca ke depan hasil dari diskusi yang dikerjakannya. Sekarang kelompok Blueberry sudah membacakan ke depan hasil diskusinya. Nah, dengarkah yang dibacakannya itu? Dengar. Nah, jadi jadi sudah diwakili semua satu kelompok untuk sudah kan? Sudah. Nah, karena kita sudah diskusi, sekarang kita menyimpulkan dari hasil yang kita kita pelajari. Simpulan itu artinya kita sudah mengetahui dari tentang tata tertib lalu lintas dan rambu-rambu. Setiap rambu-rambu sudah kita bunyikan arti dan fungsinya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Untuk itu kita nyanyi dulu yang terakhir sambil menutup. Nyanyinya apa? 1, 2, 3.
kesempatan dengan kesehatan. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan bersama saya hari ini telah hadir Ibu Sri Ramadhani Mbak, dan di samping beliau juga telah hadir Ibu pengajar praktik Ibu Dahlianti SPD. Baiklah Bu, terima kasih juga kepada Ibu yang mengucapkan, dan semoga kegiatan kita hari ini juga dapat berjalan dengan baik. Ibu Sri Ramadhani, mungkin pada percakapan kemarin kita sudah agak perjanjian dengan tadi bahwa hari ini kita akan laksanakan percakapan pasca observasi. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang kami ajukan, semoga Ibu berkenan untuk menjawab. Di mana pertanyaan pertama, setelah Ibu melaksanakan observasi kemarin, yaitu pembelajaran di kelas, kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait dengan setelah berlangsungnya proses observasi akademik yang sudah kita laksanakan? Baik, Pak. Ya, pertanyaan berikutnya, kira-kira bisa tidak Ibu jelaskan area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam Pengetahuan siswa menguraikan hasil telaah terhadap laporan observasi pada observasi. Misal menjadi lebih nyaman, jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan. area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum menurut Ibu? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Namun memang masih ada kekurangannya. Ya. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa kekurangan atau kendala? Atau hambatan yang sering terjadi. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan tersebut. Artinya, Hambatan yang Ibu hadapi, langkah-langkah apa kira-kira yang akan Ibu ambil untuk mengatasi atau mungkin dalam kita juga akan menggunakan pendekatan. Strategis kapan Bu ini rencana ini akan Ibu lakukan dalam? Terima kasih Bu, mudah-mudahan pembelajarannya akan Ibu lakukan ke depannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Ibu. Ibu pendamping praktik kita juga ada di sini, barangkali ada penguatan atau saran dari beliau kepada beliau, waktu kita persilakan. Coaching yang areanya adalah pasca observasi pembelajaran. Kalau di prinsipnya kita sudah diberikan sudah kita belajar. Prinsip coaching itu yang pertama adalah mitra. Mitra ini berarti teman bekerja. Artinya, posisi kita harus memang ada kemitraan tadi, kita harus aktif. Tetapi kalau di yang tadi kita diistilahkan antara coach dengan coach, yang Bapak sampaikan sejawat yang diwawancarai adalah coach. Jadi antara coach dengan coach ini yang aktif mengemukakan, menyampaikan itu adalah coach. Jadi sudah kelihatan ini memaparkan, meluapkan apa yang terasa di waktu dia melakukan pembelajaran. Harus menggali potensi kunci ini. Mungkin tadi Bapak sudah memakai prinsip itu dan dilaksanakannya dalam percakapan. Terlihat bagaimana perasaannya, apa kendalanya, bagaimana cara mengatasinya, dan apa rencana ke depannya. Ini adalah trik menggali potensi atau karena kita semuanya bertugas dan bertanggung jawab untuk berpihak kepada mereka bagaimana pembelajaran itu memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan itu. Ya, Ibu tadi sudah memaparkan katanya di dalam pembelajaran kelompok itu dia sudah berusaha membagi sesuai dengan minat, kemampuan dan juga bakat. Ada tadi yang audio, ada yang estetik, ada yang tetapi walaupun tidak terlihat sebetulnya dalam pembelajaran kita itu bagaimana membangun kreativitas guru dengan murid, memang intinya adalah kerja kelompok. Jadi dalam perspektif atau di dalam tujuan pembelajaran pengembangannya adalah guru sudah
memberikan materi, sudah memaparkan materi pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang ada di dalam materi. Ada beberapa atau sebagian anak yang belum mungkin hafal aktif, inilah dia yang dinamakan dengan pendampingan individu. Jadi itulah sebabnya Penggerak ini memastikan memberikan ilmu kepada rekan sejawat agar betul-betul berdampak, memberikan apresiasi kepada individu betul-betul sudah menerapkan apa yang diharapkan. Terima kasih sekali lagi Bu atas diberikan, mudah-mudahan saja masukan-masukan ini dapatlah Bu dengan berakhirnya tadi percakapan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya selaku P Angkatan 8 yang berasal dari Sumatera Barat mengucapkan terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.